Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin Avar dan juga Polygon. Ini di request dari Bernard Leiraga. Oke, kita akan coba untuk ulas. Untuk saat ini, kita akan mulai dulu dari Hedera ya, atau Habar. Hedera hari ini naik sekitar 2% teman-teman. Harganya ada di sekitaran 940 rupiah di CMC. Dia berada di peringkat 32. Ya, koin ini banyak sekali dapat pantauan belakangan ini. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya, Habar ada di kisaran 50 miliar token dan yang beredar baru 50%, sorry 60% saja. Jadi masih ada kesempatan buat dia bikin koin baru ke depannya sehingga ya supply-nya akan makin banyak, adopsinya juga makin besar. Ini adalah project yang di atasnya itu memungkinkan individu dan juga bisnis membuat aplikasi terdesentralisasi atau di apps. Jadi di atas blockchain-nya itu bisa berjalan aplikasi-aplikasi yang menunjang ya teman-teman. Kalau kita lihat dari news terbaru, Habar baru aja mencapai 6 miliar plus ya untuk mainnet mereka, mainnet di transaksi di mainnet mereka. Ini adalah pencapaian yang cukup tinggi. Artinya adalah ketika awal perilisan Habar muncul ke market, itu mereka sudah banyak sekali membantu transaksi-transaksi orang-orang ya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu blockchain yang memang dipergunakan untuk melakukan transaksi. Jadi ya Habar sendiri juga banyak sekali event. Kalau kita lihat dari beritanya, ini adalah sebuah review sih sebenarnya apa yang udah dilakukan Habar belakangan ini, teman-teman, atau semingguan terakhir ya. Hedera kemarin ini dia ada edukasi teman-teman. Project ini melakukan generate educational material launch open di beberapa kampus ya. Ini di London School of Economy, National University Singapore, kemudian University of Zurich di Swiss. Terus juga ini ada festival dari Paris Blockchain Week. Mereka juga tampil di sana dan berusaha untuk mendapatkan yang namanya investment dari perusahaan-perusahaan seperti ini namanya ABRDN. Jadi mereka lagi pamer mereka bisa apa. Mereka punya speed, security, dan juga scalability. Kemudian juga ada beberapa hal yang mereka kerjakan, salah satunya di collection 3D animate night character NFT. Kalau kita lihat memang di Twitter Habar cukup banyak ya ngepost soal NFT. Mereka selain di apps, mereka juga ada bikin project-project NFT juga yang bergerak di atas blockchain mereka. Jadi so far kalau kita lihat memang ekosistem Habar sekarang sedang growth, teman-teman. Jadi boleh teman-teman pantau kalau ada teman-teman yang mau bingung nih, wah kita mau cari koin apa nih? Habar bolehlah dipantau. Satu lagi Matic ya, Polygon hari ini ada di peringkat sekitar 8 CMC. Hari ini naik tipis 0,11. Harganya ada di kisaran 16.700. Matic ini mau ada event teman-teman. Dia mau connect juga ya, beberapa kali sih mereka lagi melakukan testnet buat menyambut Ethereum virtual machine, dan akan ada upgrade besar-besaran Shanghai Hard Fork dari Ethereum. So Matic sendiri lagi prepare buat buat apa namanya melakukan testnet, dan kalau kita lihat info terbarunya mereka baru aja menemukan bugs banyak banget bugsnya teman-teman. Ini semacam error gitu ya di layanan ZK mereka atau di layer kedua Ethereum ini. Jadi mereka menemukan banyak sekali bugs dan ya mereka bersyukur karena ini adalah salah satu bagian dari testnet yang mereka lakukan sehingga 3 hari ke depan ini ya tanggal 27 mereka bakalan melakukan mainnet beta lagi sehingga kedepannya bakalan adopsi daripada Matic mungkin akan semakin meningkat lagi dikarenakan Matic ini udah siap untuk menunjang yang namanya Ethereum Virtual Machine. Jadi kalau kita lihat juga Ethereum akan ada Shanghai Hard Fork di tanggal 12 April. Jadi ini lagi prepare semua nih jaringan-jaringan Ethereum di atas. Mungkin teman-teman yang pantau Ethereum akan merasa Ethereum pergerakannya cenderung agak strong ya belakangan. Coba kita cek ETH USDT. Kalau kita lihat dari segi pergerakan Ethereum memang agak strong sih belakangan. Ini dia spike naik karena Bitcoin juga ya. Tapi nggak seberapa Bitcoinnya
Ethereum agak strong belakangan teman-teman. Boleh teman-teman pantau Ethereum dan juga Matic. Dan berita yang lain, oh ini soal Ethereum Shanghai upgrade it almost ready. Polygon making a big stride in the metaverse and RenQ Finance ini ada beberapa pembahasan ya. Ethereum Shanghai upgrade it almost ready. Ini bakalan siap dan mereka tentunya siap-siap buat unlock. Kalau mungkin teman-teman ada yang ngikutin beritanya, Ethereum hard fork ini bakalan kelanjutan daripada perpindahan proof of work mereka ke proof of stake, dan beberapa koin yang sudah dalam proof of stake ini akan di unlock ke market dan tentunya bisa menambah supply dari market. Ini juga dikhawatirkan akan ada dump juga sama Ethereum. Tapi kita nggak tahu pasti lah apakah beneran ada dump atau enggak. Tapi ya prepare aja untuk semua itu. Polygon making big stride in the metaverse. Ini adalah lanjutan dari Polygon is layer 2 scaling for Ethereum that allows for faster, cheaper transaction. Ya itulah teman-teman, kalau kita lihat dari berita ya keduanya bagus, kedua project ini bagus dan sepertinya boleh lah buat teman-teman pantau juga. Untuk Habar ya, secara pergerakan so far Habar ini masih cukup strong. Kalau kita lihat dia bertahan terus di kisaran 0,05 yang menjadi level support buat Habar sekarang. Tapi secara pergerakan Habar belum begitu impulsif untuk pergerakannya, teman-teman. Dia masih bergerak di dalam sebuah channel mungkin atau triangle, kalau kita bilang ini macam triangle, dan sekarang posisinya dia masih beneran sideways di sini dan kita belum menemukan satu indikasi bakalan bullish ataupun bearish. Jadi kalau dengan melihat posisi pergerakan dari Habar untuk saat ini, ya sabar-sabar dulu teman-teman. Ini belum waktunya buat bullish ataupun buat bearish, sementara pergerakannya masih sideways. Hanya saja yang teman-teman perlu jadikan concern adalah volume perdagangan dari Habar ini perlahan-lahan turun ya. Dalam beberapa waktu perlahan turun, dan sementara kita masih menunggu decision yang akan diambil oleh Habar, apakah dia bakalan bullish atau dia bakalan bearish. Kalau dari segi indikator yang lain seperti RSI ini cenderung berada di tengah-tengah, which is sebenarnya market masih cenderung bingung menentukan arah. Habar sendiri udah koreksi agak dalam setelah kemarin sempat naik ke kisaran 0,09 ya. Sekarang kemarin turunnya udah 40%, jadi agak dalam, dan sekarang progresnya ini masih dalam fase sideways ya. Sementara kita tunggulah seperti apa pergerakan dari Habar. Coba kita cek dia di time frame 1 hari. Kalau di time frame 1 hari, pergerakan dari Habar masih cenderung sulit banget ya teman-teman. Saat ini volume perdagangannya turun seperti yang aku bilang, RSI-nya pun juga tidak menunjukkan sesuatu yang benar-benar kita bisa prediksi kemana arahnya. Jadi dengan posisi ini Habar menurut saya masih benar-benar harus kita pantau ya. Pergerakannya sekarang belum jelas arahnya kemana, karena candlenya ini benar-benar ya sulit ya, hijau hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah hijau hijau. Jadi ya agak sulit sih buat sekarang teman-teman. Mungkin ya pergerakan market masih so far sideways. Buat teman-teman yang ada niat buat akumulasi, mungkin ada teman-teman yang niat buat invest di Habar, posisi di 0,05 ini masih cukup bagus buat teman-teman melakukan akumulasi. Ya itu sih sementara ya buat Habar, nggak terlalu gimana-gimana. Ada target resistance kuat di kisaran 0,8 yang mungkin teman-teman bisa jadikan acuan. Let's say teman-teman ada yang mau niat scalping atau trading jangka pendek, ya lumayan cuan 36%, TP tunggu di bawah lagi. Jadi buat yang invest tetap aja aman. Buat Habar saya rasa nggak ada masalah, projectnya masih tetap jalan dan tetap growth ke depannya. Mungkin next bull run bakalan lebih menarik lagi. Kalau dari Matic gimana? Coba kita cek chartnya Matic. Matic di perdagangan hari ini ada di kisaran 1,1 dolar. Pergerakannya cenderung up ya, naik. Dia masih bergerak di dalam sebuah ascending channel, teman-teman. So far, dari segi volume perdagangan masih cenderung agak kecil, ya menurun belakangan ini buat Matic. Tapi ya masih menarik lah untuk kita lihat. Apalagi dia mau ada event, mungkin bisa men-trigger harganya naik, ya kita nggak tahu pasti, tapi ada kemungkinan.
Dan coba kita cek dia di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pergerakan Matic cenderung slowly ya. Kemarin kita ada sempat bikin analisa juga beberapa hari lalu untuk Matic. Kita asumsikan Matic ini membuat double top, tapi ternyata enggak. Dia nggak terkonfirmasi double top, justru dia malah bounce lagi di kisaran 1,09. So dengan posisi tersebut Matic bisa dibilang gagal buat bikin double top di sini. Dan pergerakan Matic tidak jadi turun, justru dia malah dalam trend sideways. Jadi itu yang terjadi sama market kemarin. Tapi mungkin ada pergerakan yang cukup menarik buat teman-teman lihat juga dari Matic. Dia bergerak di dalam sebuah falling wedge. Ya, maybe it is a falling wedge. Dan kita ingin lihat Matic apakah dia berhasil breakout nanti teman-teman dari level resistance di sini di 1,11. Kalau dia bisa breakout, maka target yang cukup realistis buat Matic saya rasa kalau resistance kuatnya balik lagi ke 1,2 dengan potensi kenaikan itu mungkin sekitar 16% untuk jangka pendek buat Matic. Jadi kalau hal tersebut bisa terjadi, ya akan sangat menarik lah. So far pergerakan Matic itu sih dalam big picture dia masih bergerak dalam sebuah ascending channel. Ya, bergerak dalam ascending channel, hati-hati sama FOMO, jangan terlalu FOMO karena biasanya ascending channel bisa mengarahkan dia ke bawah at the end. Jadi untuk jangka pendek saya rasa masih ada potensi buat bullish, tapi in the long run kita perlu melihat seperti apa ke depannya pergerakan dari Matic. Oke, gitu aja buat kedua koin ini, semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.